不错，你带他去吧。遵命，师尊。Kembali lagi bersama saya, manusia kurang kerjaan yang hobinya nonton film. Kali ini saya akan mulai membahas Donghua Martial Universe dan tentunya melanjutkan alur cerita season 3 yang baru saja selesai beberapa minggu kemarin. Oke, mari kita langsung saja mulai. Di episode sebelumnya, Lindong sudah menemukan seni bela diri manifestasi dan sudah berdiri di sebuah jari pengurung yang besar. Lindong, sepertinya kamu telah menemukan harta yang luar biasa kali ini. Ketika Lindong mengambil 2 langkah ke depan, tepat ketika dia akan menjangkau dengan energi mental untuk mendapatkan seni bela diri jari pengurung yang besar, Sio Marten tiba-tiba berteriak, "Apakah kamu mencari mati?" Jelas saja ada beberapa jejak bekas yang tersisa di jari besar ini, mengingat kekuatanmu saat ini hanya sedikit sentuhan kemungkinan akan menghancurkanmu. Lindong tertegun, matanya menatap jari besar itu. Dia merasakan bahwa ada cukup banyak jejak di bawah pola jari besar yang tak terhitung jumlahnya. Jejak ini berasal dari zaman kuno. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Seni bela diri ini mungkin sangat terkenal di zaman kuno. Bahkan, praktisi nirvana akan kesulitan untuk menghilangkan jejak yang ada di sana. Tapi kamu tak perlu khawatir. Meskipun kamu tidak memiliki kekuatan praktisi nirvana, kamu masih memiliki jimat batu. Kamu dapat meminjam kekuatan jimat batu dan membasuh jejak di jari besar itu. Setelah mendengarkan ini, Lindong sedikit terkejut. Jimat batu itu benar-benar mampu menghapus jejak yang berasal dari zaman kuno. Lindong merentangkan tangannya dan tidak berbicara lebih jauh. Dengan pikiran, cahaya putih susu perlahan menyebar dari pusat telapak tangannya sebelum akhirnya melengkung di sekitar jari hitam besar yang pekat. Saat cahaya susu putih menyebar, serangkaian ledakan langsung terdengar di jari hitam pekat yang besar. Dalam beberapa menit, jejak di jari besar itu benar-benar menghilang. Jari besar itu perlahan mulai menggeliat. Cahaya hitam memancar sebelum akhirnya berubah menjadi buku hitam kuno yang agak ilusi, yang diam-diam melayang di udara. Saat Lindong menatap buku seni bela diri hitam, seutas energi mental melayang keluar dan langsung menembus dahi Lindong dan memasuki otaknya. Terjadi sebuah ledakan ketika buku ilusi memasuki kepala Lindong. Tubuhnya tiba-tiba bergetar ketika sejumlah besar informasi meledak di benaknya. Berkedip-kedip seperti cahaya dengan kecepatan yang menakjubkan. Selain seni bela diri, ada juga beberapa informasi pengalaman kultivasi yang berharga. Jelas saja, sekte kuno telah menyampaikan pemahaman mereka tentang seni bela diri ini kepada Lindong dan mewariskannya. Apa yang diwariskan bukan hanya seni bela diri saja, tetapi juga berbagai pengalaman seni bela diri yang berharga. Lindong diam-diam duduk di dalam ketiadaan, sementara cahaya putih samar-samar terlihat keluar dari telapak tangannya. Namun sementara itu di alun-alun banyak tatapan yang tak terhitung jumlahnya terpaku pada 10 sosok yang duduk di pilar batu. Tidak berapa lama, 3 faksi pertama akhirnya terbangun dari fluktuasi monumen bela diri. Sepertinya mereka mendapatkan seni bela diri tingkat 8 kelas tinggi. Selanjutnya yang terbangun adalah Tengle dari sekte boneka tersembunyi dan Mukian Kian dari sekte iblis agung. Mereka mendapatkan seni bela diri tingkat 9. Kemudian suara riuk langsung terdengar dari para penonton. Sementara itu, Wang Yan, Wang Fuji, dan King Shi juga terbangun. Mereka mendapatkan seni bela diri tingkat 9 kelas tinggi. Saat ini hanya tinggal 2 sosok yang matanya masih tertutup di atas monumen batu, Ling Langtian dan Lindong. Angin sepoi-sepoi penuh dengan aroma kuno menyapu arena. Segera Ling Langtian membuka matanya. Monumen raksasa mulai bergetar hebat. Kemudian cahaya gemerlapan menyembur dari monumen raksasa sebelum memenuhi seluruh cakrawala. Jelas Ling Langtian telah mendapatkan seni bela diri manifestasi. Semua orang di kerumunan kagum ketika mereka melihat pemandangan ini. Sebelum cahaya yang tak terhitung jumlahnya menari di atas kepala Ling Langtian. Cahaya itu samar-samar berubah menjadi gambaran datar besar, gunung dan sungai yang menyebabkan seluruh langit dan bumi bergetar hebat. Sekarang,
Ling Lantian telah berhasil mendapatkan seni bela diri manifestasi. Aku bertanya-tanya, apa yang akan didapatkan Lindong? Lin Fan dan yang lainnya berbalik untuk melihat Lindong yang tetap masih terdiam di atas monumen batu. Di bawah tatapan kagum dari kerumunan orang, Ling Lantian tetap tenang. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan memandangi gambar raksasa yang bersinar di atas kepalanya. Jelas saja, kebanggaan melintas di sudut terdalam matanya. Dia cukup senang dengan hasil yang dia dapatkan saat ini. Saat Ling Lantian hendak turun dari panggung, tiba-tiba gelombang kejut yang sangat kuat meletus dari tablet seni bela diri manifestasi. Ledakan masih terus berlanjut sampai akhirnya suara gemuruh seperti guntur benar-benar muncul dan memantul di seluruh domain ini. Di bawah tatapan bingung dari kerumunan orang, raungan gemuruh bergema keluar dari manifestasi tablet. Beberapa orang tiba-tiba menyadari bahwa daerah sekitar mereka tampaknya telah meredup secara signifikan. Raungan yang nyaring menghancurkan bumi yang menutupi cakrawala. Cahaya hitam ini sangat mendominasi. Gambar bercahaya di atas kepala Ling Lantian langsung hancur seketika oleh cahaya hitam itu. Ketika mereka menatap fenomena yang menakutkan ini, wajah mereka ketakutan, bahkan wajah Ling Lantian sedikit membeku. Ketika langit mulai gelap, mereka menyadari bahwa kekuatan Yuan yang kuat ini dengan cepat berkumpul di dekat manifestasi material tablet. Mereka semua terkejut ketika melihat tempat yang mereka kumpulkan ternyata adalah Lindong. Bagaimana bisa Lindong menyebabkan fenomena seperti itu? Seni bela diri dari manifestasi macam apa ini? Bagaimana mungkin begitu menakutkan? Tidak, kekuatan Yuan adalah bagian dari tablet seni bela diri. Lindong kemungkinan bisa berkomunikasi dengan jiwa tablet. Aura orang itu menjadi lebih kuat. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk melakukan terobos ke tahap penciptaan Ki. Ada banyak praktisi elit di arena dan beberapa dari mereka memiliki penglihatan yang sangat tajam. Segera, suara berisik terdengar di arena. Ketika mereka mendengar teriakan terengah-engah, Wang Yan dan ekspresi wajah yang lainnya berubah menjadi lebih buruk. Di bawah tatapan bingung dan ketakutan dari kerumunan orang, Yuan Power yang kaya dan murni menyebur ke tubuh Lindong seperti gelombang pasang dan menyelimutinya. Tingkat penyerapan gila ini berlanjut selama 10 menit. Sebelum mata tertutup, Lindong tiba-tiba terbuka. Saat dia merasakan bahwa kekuatan Yuan yang kuat hampir mengalir di sekujur tubuhnya, dia tanpa sadar mengangkat kepalanya dan melepaskan raungan yang mendalam. Raungannya seperti guntur saat memantul tanpa henti di seluruh domain. Jelas, aura Lindong dengan hebat menerobos dan secara resmi naik ke penciptaan Ki. Saat ia merasakan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Senyum perlahan muncul di wajah Lindong. Kemudian, dia mengeluarkan telapak tangannya dan menyentuh tablet seni bela diri manifestasi itu. Sebelum dia mengucapkan terima kasih kepada jiwa tablet yang terkandung di dalamnya. Ketika menerima terima kasih dari Lindong, jiwa tablet memberinya jawaban yang cukup tepat. Kali ini, jawabannya adalah dalam bentuk gambar yang aneh. Gambar itu tampak seperti istana raksasa di bawah tanah. Di dalam istana itu dipenuhi dengan kekuatan Yuan yang murni dan menakutkan. Selain itu, ada pil Yuan murni yang tak terhitung jumlahnya menumpuk seperti tebing kecil. Lindong terdiam saat dia menatap pemandangan ini. Matanya mulai mendidih dengan kencang. Dia mengerti bahwa istana bawah tanah ini adalah harta sejati sekte kuno. Apa itu? Lindong dibuat kembali terkejut ketika melihat di tengah-tengah istana bawah tanah ada binatang yang sangat besar dan mengerikan. Sementara itu, aroma kuno muncul dari binatang purba itu. Itu pasti binatang penjaga yang ditinggalkan oleh sekte kuno untuk melindungi harta mereka. Tepat ketika dia akan mundur, matanya tiba-tiba terkunci pada singgasana di tengah aula besar. Di tempat itu ada mayat yang duduk di sana. Lindong samar-samar bisa mendeteksi ada aura yang sangat berbahaya dari mayat tersebut. Sama seperti sensasi berbahaya itu menyerbu pikiran Lindong. Mayat tak bernyawa itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, kemudian kilatan melintas di mata yang berlubang. Sebelum merasa sakit yang tajam tiba-tiba muncul di kepala Lindong. Tepat ketika kesadarannya akan jatuh, dia dengan cepat mundur dari bayangan itu. Setelah dia pulih kembali, Lindong dengan cepat mengambil telapak tangannya dari tablet seni bela diri itu. Keringat dingin muncul di dahinya. Sensasi yang dilepaskan oleh mayat misterius itu terlalu mengerikan. Ketika Lindong
pulih kembali. Ia segera berbalik dan melihat bahwa seluruh arena benar-benar diam. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatap lurus ke arahnya. Dengan kekaguman yang tebal memenuhi sepasang mata itu. Ekspresi Lindong tetap tenang saat dia menatap tatapan besar berapi-api yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian dia melihat Ling Lengtian yang juga telah memperoleh seni bela diri manifestasi. Jika dia dibandingkan seni bela diri yang dia dapatkan, itu jauh lebih rendah daripada miliknya. Bocah, kamu benar-benar menjadi lebih kuat kali ini. Ketika Lindong turun dari prestasi batu dan mendarat di atas tubuh Xiaoyan, suara Xiao Marten terdengar di benaknya. Apakah kamu melihat bayangan tadi? Lindong menjawab dengan senyum. Ya, aku takut harta karun yang sebenarnya ditimbun oleh sekte kuno yang berada di bawah tanah. Suara Xiao Marten diwarnai dengan sedikit berapi-api. Ada setidaknya 10 juta piling yuan murni di dalamnya. Jika kamu bisa mendapatkan pilu nirvana itu, harapan kamu untuk menerobos tahap nirvana akan lebih besar. Mendengar itu, Lindong sangat terkejut. Jumlah yang dibicarakan Xiao Marten jelas berada pada tingkat yang agak menakutkan. Lihatlah, meskipun masing-masing dari mereka telah mendapatkan seni bela diri, 4 klan besar masih tidak menunjukkan indikasi untuk pergi. Sepertinya mereka juga tahu tentang istana bawah tanah. Lindong juga terkejut sambil memperhatikan Ling Lengtian yang sudah berkumpul dengan keempat klan besar. Kemudian Ling Lengtian berkata, semuanya, setelah banyak pencarian oleh klan besar kami akhirnya menemukan harta karun yang ditinggalkan oleh sekte kuno yang berada di bawah istana. Kata Ling Lengtian langsung menyebabkan gangguan besar di alun-alun. Bahkan sekte iblis agung dan faksi lainnya terkejut. Jelas ini adalah pertama kalinya mereka mendengar berita seperti ini. Terjadi sebuah ledakan yang hebat. Segera celah besar terbuka di alun-alun itu. Dan dengan cepat mulai runtuh Lindong yang duduk di punggung harimau miliknya. Matanya terpaku erat pada asap dan debu. Beberapa saat kemudian terdengar sebuah raungan yang mengerikan dari bawah reruntuhan alun-alun. Setelah itu, pilar lampu merah darah tiba-tiba meledak dari dalam, lalu meleset ke cakrawala.